menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal jangan korupsi. Sudah sejak awal. Oleh sebab itu juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Penyidikan dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi dengan tersangka LE selaku Gubernur Papua, perlu kami sampaikan bahwa proses penyidikan yang KPK lakukan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima oleh KPK, sehingga ingin kami tegaskan penyidikan yang sedang KPK lakukan ini murni penegakan hukum, tidak ada kepentingan lain. Sehingga kami berharap para pihak yang dipanggil oleh KPK, baik itu sebagai saksi maupun tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan dapat menyampaikan apa yang ia ketahuinya di hadapan tim penyidik KPK. Korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya pada tahun 2017, jauh sebelum saya jadi menteri. Itu viral lagi. Orang yang iseng tanya, apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini? Apa tidak malu ada di era seperti sekarang? Katanya korupsi sekarang makin luas, lebih meluas di zaman Orde Baru. Saya katakan saya tidak akan meralat, karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih, hari ini korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya, meluas. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jubir Lukas NMB, pernyataan Mahfud MD pembunuhan karakter. Juru bicara Gubernur Papua Lukas NMB Muhammad Rifai Darus menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD terkait kasus hukum yang menyeret Lukas NMB. Menurut Rifai, pernyataan yang disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta pada hari Senin tanggal 19 September merupakan upaya pembunuhan karakter. Terkait pernyataan yang baru saja disampaikan oleh Menko Polhukam pada tanggal 19 September 2022 yang berisikan sejumlah opini dan sangkaan terhadap Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembunuhan karakter, kata Rifai dalam keterangan tertulisnya pada hari Senin tanggal 19 September. Rifai juga mengatakan bahwa Lukas NMB menilai apa yang disampaikan Mahfud MD tidak etis. Pasalnya, Mahfud MD sebagai pejabat negara telah berupaya mendahului proses hukum yang sedang berlangsung. Menjadi suatu hal yang tidak etis apabila seorang pejabat negara berupaya mendahului proses hukum yang sedang berlangsung, ungkap Rifai. Ia khawatir hal ini akan menggiring opini publik dan besar kemungkinan akan terjadi trial by the press. Padahal dalam sistem peradilan pidana kita mengetahui salah satu asas yang penting ialah asas praduga tak bersalah, jelas dia. Rifai juga menegaskan bahwa Lukas bakal tetap kooperatif menjalani proses hukum yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. KPK baru menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan suap senilai 1 miliar rupiah. Bapak Lukas NMB terus mengedepankan sikap kooperatif terkait kasus hukum yang dituduhkan terhadapnya. Beliau berupaya untuk selalu patuh dan taat terhadap asas hukum yang berlaku, kata Rifai.
serta juga menjamin bahwa beliau akan menghadapi persoalan ini dan tidak melarikan diri. Beliau yakin dan percaya bahwa dukungan dari rakyat memberikan semangat kepada beliau untuk bertanggung jawab dan menjawab kekeliruan atas ragam tuduhan yang diberikan kepadanya, ujarnya menambahkan. Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan dugaan korupsi yang dilakukan Lukas NMB mencapai ratusan miliar rupiah, bukan 1 miliar rupiah. Mahfud menyatakan hal itu mengacu pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mahfud MD juga menyebut dengan korupsi yang menyeret Lukas NMB merupakan satu dari 10 kasus korupsi besar yang terjadi di Bumi Cendrawasih itu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata dan Analis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavanada telah mengumumkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB dalam konferensi pers di kantor Menko Polhukam pada hari Senin tanggal 19 September 2022. Mahfud mengatakan bahwa Lukas NMB selaku Gubernur Papua telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Mahfud MD membeberkan dugaan korupsi Gubernur Papua 2 periode itu mulai dari sangkaan jumlah uang yang fantastis hingga aktivitas judi di kasino luar negeri. Mahfud MD mengatakan kasus Lukas NMB bukanlah rekayasa politik partai politik. Mahfud MD mengatakan kasus Lukas NMB bukanlah rekayasa politik partai politik tertentu atau pejabat tertentu. Ini murni kasus hukum. Karena itu, ia meminta dukungan dari masyarakat Papua untuk menuntaskan kasus ini. Lukas NMB bukan hanya diduga menerima gratifikasi sebanyak 1 miliar rupiah. Di balik itu, PPATK menemukan dugaan bahwa Lukas NMB menyimpan dan mengelola uang yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah, ungkap Mahfud MD.